Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, orang yang bangunnya jam 00, ya, senyumnya 41 kali, ya, mandi pakai pandan 9 lembar, ya, maksain tahajud, ya, maksain baca Quran, Ya. itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. amin. Orang yang bangun jam 00, senyum 41 kali, mandi pandan 9 lembar, paksain tahajud baca Qurannya 12 juz setiap hari, saldonya nggak pernah di bawah 10 M, nggak pernah. Nah, Bapak tinggal pilih aja yang mana. Ya. Saya belum bisa 12 juz, nggak apa-apa, nanti saldonya 1 M, nggak mungkin lebih, tapi nggak apa-apa, lumayan. Tanpa kerja ya Pak. Kita udah tua Pak, usia udah 50 tahun. Kalau bisa duit nyari kita, jangan kita nyari duit, bisa. Bisa lah, nanti diajarin. Kalau privat Bapak nanti diajarin. Ya. Pasti, paksain. Pak, Bu, ini maaf ya. Tadi ada tamu RDAY datang ke RDAY tadi privat tuh di situ tuh. Terakhir tadi nomor terakhir. Mungkin ada di sini Bapak sama Ibu. Dia usahanya tambang emas. Dia kalau misalkan nambang bukannya untung, yang ada malah buntung. Dalam arti kata bukannya untung malah hutang. Waktu dia mau berangkat kan minjem duit dulu kan buat nambang. Dengan hasil nanti kalau dapat emasnya dijual kan bisa buat bayar hutang. Ada 60 juta, ada berapa puluh juta. Nah, kalau ilmunya RDAY itu nggak akan orang nambang pulangnya buntung, tapi pasti untung. Apa yang dilakukan sama ilmu RDAY? Jadi Bapak dan Ibu sebelum datang ke tempat daerahnya orang, misalkan Ibu tinggalnya di mana? Di Jakarta, mau nambangnya di mana? Di Leweliang. Itu kan bukan daerah kita. Gimana caranya Pak? Kalau ilmu RDAY itu di Suwuk Pak, atau di Camahan, atau digembokin, kalau bahasa Surabaya digembokin, atau pakai ilmu akal-akalan deh kalau orang sana bilang. Nah, jadi kita remes memek kita buat yang wanita, kalau yang laki-laki kita remes kontol kita, taruh di muka kita. Pulang bawa duit, pulang bawa berkah, pulang bawa hasil gitu. Begitu juga Pak Haji kalau misalkan saya mau karaoke, saya mau nyanyi, saya biduanita, saya penyanyi karaoke. Rumah saya di BSD, rumah saya di Tangerang. Saya mau nyanyi di mana? Di Ancol. Itu kan bukan daerah kita Ancol. Nah, sebelum nyanyi remes dulu nih, taruh di muka kita. Nanti yang nyawer banyak. Biasa kita dapat paling 5 juta, bisa-bisa bawa pulang 50 juta. Kok gitu? Ih, sampai tahu kita pulang bisa dapat bawa jodoh. Alhamdulillah. Ya kan? Datang sendiri, pulang bareng. Jadi Bapak begitu. Suwuk, remes, Ya. usap di muka Bapak. Begitu. Kemudian Pak ada sedikit testimoni. Saya kenal dengan YouTube ini baru 2 bulan Pak Haji. Ya, coba Man, testimoni. Tepuk tangan dulu dong. Testimoni. Pak Haji, Ya. saya sebelumnya saya ini kan punya penyakit riwayat jantung Pak Haji. Jantung. Iya. Oh iya. Ya kalau kata dokter katanya infeksi. Infeksi. Sudah mau dioperasi dan suruh dibawa kemana-mana tapi sayanya nolak. Kenapa Saya nolak? pasrah aja gitu. Pasrah dengan keadaan karena kasihan sama anak-anak. Kemudian saya dikenalin YouTube ini sama istri saya. Kan istri saya nggak ada di rumah Pak Haji. Istri saya
Lagi di luar negeri, Di luar negeri di mana? di Saudi Arabia. Saudi Arabia. Wow, jauh banget. Tepuk tangan dong. Bapak di Indonesia. Ya, Di mana di Indonesia ya Bapak? di Lampung, Pak Haji. Di Lampung. Iya. Ya. Berarti Bapak punya temen dong gajah. Enggak, Pak Gajah Haji. Lampung. Nah, kemudian Pak Pantesan Haji, kayak gajah ya Pak ya. setelah saya simak, Ya. ternyata isinya itu sangat menarik sekali dan saya sangat tertarik sekali Ya. karena isinya adalah suruh ibadah. Suruh ibadah. Ya. Yang pertama, hati saya ini tenang. Ya. Nggak ada keraguan, nggak ada rasa takut. Karena terus terang aja ya saya juga punya anugerah yang agak besar gitu. Kalau ada suara Pak, motor kalau aja, utang Bapak ya, dan Ibu, iya, jangan takut Pak, pasti lunas. iya, Saya yakin pasti lunas. iya, Tenang aja, nih contohnya nih, saya punya anak umur 3 tahun. iya. Dulu 3 tahun. Main bola. Bolanya nendang kaca tetangga saya pecah. Itu kan anak saya yang nendang bola ke rumah tetangga saya, kacanya pecah. Yang tanggung jawab saya. Harusnya kan anak saya, orang dia yang mecahin. Saya orang tuanya yang tanggung jawab. Nah, maksud saya, Bapak utang deh di mana-mana. Nanti yang bayar Allah. Amin, Tambahin lagi utangnya ya. amin. Kemudian masalah penyakit saya Sakit jantung. Ya, saya laksanakan mandi tengah malam Mandi jam 00. jam 00, kemudian senyum-senyum. Senyumnya Iya. gimana? Ya senyum sendirian Pak Haji, Iya. nggak ada yang nemenin. Ya kan namanya juga istrinya di Arab. Iya. Gajah senyum gimana? Gajah senyum. Nah, ya, kayak gajah. Setelah 1 bulan saya jalankan, ya karena kalau masalah baca Qurannya itu tadi saya nggak sanggup, belum sanggup 12 kan, baru Ya. sampai sekarang ini paling dapat 3 Pak Haji. Nah setelah 1 bulan saya cek lagi ke dokter, di lab, di ronsen, kemudian di tes jantung. Alhamdulillah katanya penyakit Bapak ini udah 70% sembuh. Wow, tepuk tangan dong. Kemudian bulan keduanya, belum nyampe 1 bulan yang keduanya, 15 hari. Saya tes lagi, sudah 90 sekian persen Pak Haji, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali saya bisa ketemu Pak Haji pada malam hari ini. Terus terang saya sangat bahagia Pak Haji. Bapak bahagia? Bahagia sekali. Iya. Saya nggak jadi ngaceng. Dan mohon doanya supaya hajat-hajat saya ini dikabulkan Pak Haji. Iya. Itu aja. Iya, jadi orang yang mandi jam 00, senyum, mandi, apalagi bisa tahajud, apalagi bisa baca Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak, kan masih permula. Selembar. Nggak bisa baca Quran, buka-buka Al-Quran, buka-buka dulu aja, buka-buka. Itu nggak akan ada penyakit diabetes, asam urat, saraf kejepit, sakit jantung. Nggak ada. Nah, coba praktekin. Saya juga alhamdulillah kan kolesterolnya sampai 285. Kolesterolnya Normal 285. Alhamdulillah Pak Haji. Iya. Sampai sekarang saya sudah kuat lagi dan hati saya sudah tenang. Ya, paling Bapak kalau nggak salah tinggal ngacengin doang, ngacengin ya. Ya, insya Allah Pak Haji. Soalnya kurang ngaceng saya lihat dari sini. Tambahin ngacengnya ya. Iya. Pakai NCB dipasang ya. Ya kalau ngaceng sekarang bagaimana Pak Haji? Ah? Lawannya nggak ada. Apa? Lawannya nggak ada kalau ngaceng sekarang. Ini ada botol. Ada gajah. Ya udah itu aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong dari Lampung. Wow. Ya. Ayo. Ya, di situ aja. Assalamualaikum Pak Haji. Namanya Nama siapa? saya Atun. Atun. Iya, Atun. iya. Dari Tegal Pak Haji. Hah? Dari Tegal. Dari Tegal. Iya. Atun. Iya. Ngaceng lah. Pokoknya kalau yang namanya Atun saya ngaceng. Namanya Atun Iya, iya, namanya betul, ngaceng. Pak Haji.
Haji. Atun dari Iya. Kemayoran, Dari Tegal. dari Tegal. Iya. Namanya Nikmatun Sobaria. Saya Ya. senang sekali bisa bertemu sama Pak Haji. Senang. Iya. Empong. Man, shoot man. Banyak yang pada japri. Kayak gimana katanya mukanya Atun man. Kayak panci apa kayak penggorengan man. Kayak dandang. Iya. Atun. Lahir tahun berapa Tun? Lahir tahun 66. Tahun 66 Iya. berarti 59 ya. Iya, hampir 60 Masih. Pak Haji. Iya. Awet tua Tun. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Yes. Saya sudah melakukan bangun 00, terus senyum-senyum sampai 41, terus mandi itu Pakai pandan nggak pakai mandinya? pandan, iya. 9 lembar ya? Iya, Iya. 9 lembar, terus Tahajud. tahajud, terus baca Al-Qur'an. Baca tapi Al-Qur'an. belum sampai 12 juz. belum. Belum. Iya. Boleh nggak apa-apa. Iya, namanya belajar ya Pak Haji, Belajar ya. Iya. Khusus buat Atun mah nggak apa-apa dah. Iya, terima Atun. kasih. Alhamdulillah. Iya. Saya ini punya anak 2, tapi punya penyakit sampai 16 tahun Pak Haji. Anaknya Iya. laki jadi perempuan? saya- perempuan semua. Perempuan semua Iya, sakit semua. udah 16 tahun. Iya. Dua-dua saya sakit apa satu yang sakit? 2. Dua. Sakit semua. Kata dokter sakit apa? Katanya kejiwaan. Sakit jiwa. Iya. Oh iya. Terus itu Suka ngamuk enggak? Ngamuk enggak? Tadinya iya. Tadinya ngamuk, tantrum. Dua-duanya sampai rumahnya hancur. Rumahnya Atun Iya. hancur. Iya, hancur. Iya. Maka itu saya ke sini tuh Atun, kenapa nggak kita bikin sinetron, Tun? doain Pak Haji, barangkali nanti terkenal. Iya terkenal ya. Judulnya Atun Blow On. Jangan. Ya, jadi anaknya sakit jiwa. Iya. Dari lahir apa gimana? Bukan, udah sekolah kelas SMA. Pas SMA, Iya kelas 2 yang pertama, yang kedua kelas 3 lulus. Kayak gitu semua. Terus jadi yang- waktu SD, SMP anaknya nggak sakit jiwa. Enggak, cuma Oke. waktu lagi sekolah aja itu. Waktu kelas- sekolah. Iya. Iya, Sampai iya. sekarang. Sampai sekarang sakit jiwa. Masih ya udah dibawa ke rumah sakit jiwa Magelang ya. Ya. Sudah di Semarang, udah saya pondokin, terus itu orang pinter katanya ya. Orang pintar. Udah kemana-mana. Berarti Atun blow on dong. Bener dong orang sinetronnya. namanya- Atun blow on. Karena Atun datang ke orang pintar. Iya. Belum ngomong udah gue kasih judul ya Tun. Udah Gampang dibawa- lah. Iya, Obatnya Pak Haji. gampang banget. Jadi Iya. gini obatnya Tun. Iya. Bangun tidur sebelum pipis. Iya. Atun cebok dulu Tun. Iya. Cebok sambil bilang Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya yang namanya A bin siapa, B binti siapa, sembuh total mulai hari ini. Nah nanti air cebokannya memeknya Atun buat minum anaknya itu setiap hari, buat masak nasi, buat bikin opor, buat bikin gulai, buat bikin sayur asem, buat goreng tempe, buat bacem tahu. Pokoknya isinya cuman itu aja. Selama 99 hari. Nanti anaknya normal, sembuh. Gitu. Ini ilmu kearifan lokal. Kalau saya boleh tahu, itu anak lahir dari lubang mana, Atun? Iya. Sampai saya sedih Pak Haji. Iya Punya maksudnya tuh anak aja lahir gitu. dari lubang yang mana? Kan saya nggak tahu. Lubangnya saya.
Hah? Lobang Hah? dari dari alat kelamin saya, Pak. Namanya apa alat kelamin Atun? Memek. Nah ya itu dicebokin. Jadi Iya, dicebokin sebelum pipis. Kalau udah pipis batal. Oh, sebelum. Sebelum pipis. Jadi Atun tahan dulu, jangan pipis, cebok dulu alat kelaminnya. Nampung dah seember. Nanti airnya itu buat minum, buat masak nasi, buat masak sayur, buat apa aja semuanya itu buat masak dia. Nanti normal tiap hari selama 99 hari. Nanti normal. Nanti normal Atun testimoni di sini. Iya. Nama saya Atun. Iya. Alhamdulillah anak saya dua-duanya sembuh. Sekarang yang gila saya. Satu lagi ya Pak Haji ya. Ya. Nambah. Satu lagi itu anak Ini saya. berlaku buat semuanya. Ini berlaku buat semuanya. Iya. Kalau kita punya anak galak, marah-marah, istilahnya sakit saraf, sakit orang nggak waras, obatnya tantrum, obatnya itu. Cebok alat kelamin kita, air cebokannya buat minum, buat masak nasi, buat apa? Bisa? Bisa, iya. Kedua, Iya. kalau dia tidur, Atun colek memeknya, taruh di jidatnya, sembuh. Colek memeknya Atun, colek Iya. di lubang yang enak. Karena waktu bikin masuknya lubang situ. Tahu gak lubang enak? Tahu. Tahu. Gue ngarepin lo jawabannya nggak tahu. Nanti gue nggak kasih tahu. Itu yang paling enak Ya, Pak Haji. jawab tahu. Jadi gue nggak kebagian. Rugi bandar. Ulangi lagi deh. Gagak humor. Colek, taruh di jidatnya, Iya. sembuh. Colek, jidatnya sembuh. 9 kali yang satu, 9 kali anak yang kedua. Tiap malam kalau tidur. Iya. Colek, sembuh. Colek, sembuh. Kalau dia suka ngamuk, mulutnya nggak ngamuk. Kalau tangannya suka mukul, colek tangannya. Nggak mukul. Kalau suka nendang, kakinya nggak nendang gitu. Kalau cuman dia gila doang, otaknya. Kalau dia suka ngamuk, sama mulutnya. Kalau dia suka mukul, tangannya. Terus nanti dia enggak selama 99 hari. Ini berlaku buat semuanya. Iya. Bisa? Bisa. Pak Haji, kalau suami saya suka marah-marah, boleh gak saya sebagai istri nyolek alat kelamin saya ke mulutnya suami saya? Boleh. Boleh. Oh iya. Kan kadang suami suka marah-marah kan? Iya, bener. Oh bener? Iya, Oh iya. suaminya Atun juga gitu? Iya. Oh sekalian. Dijejerin sekalian. Namanya pengobatan massal. Iya. Saya tepuk tangan dong. Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Ini itu anak saya masih nganggur belum kerja, anaknya ke sini itu. Mana? Itu. Laki. Iya, pengen Oh. kerja tapi belum dapat pekerjaan. Mau gak kalau dia disuwuk sama Atun? Jadi Atun ya remes mau, alat. orang Ya dia udah. pengen kerja. Ya udah. Nanti Atun setelah acara dari sini remes alat kelamin Atun, disuwuk di mukanya dia. Kerja pulang dari RDAY. Iya. Suwuk kerja. Kemarin ada yang privat, dia bilang begini, pokoknya saya pulang dari RDAY, abis salaman Pak Haji, pasti saya punya mobil pickup. Iya. Anaknya yang beliin pickup, dia privat lagi tuh kemarin 10 juta yang kedua. Iya. Wow, saya bilang kok ibu bisa ngomong begitu? Kan saya sugestinya kuat Pak Haji. Oh, nah ibu coba nanti gitu, pulang dari RDAY, pasti anak saya dapat kerja. Jangan lupa disebut gajinya. Pasti gajinya 20 juta. Iya.